Hai, ketemu lagi di channel My Canvas bersama saya, Mike, as always. Over the years, Procreate itu selalu ada at the top aplikasi menggambar di ekosistem iOS ya. Kalau kita sekarang iPad itu namanya udah iPad OS. Simple UI, advanced multi-gesture function, user-friendly, dan bisa dibilang best of the best. Ini udah pasti aplikasi wajib untuk kamu miliki kalau kamu beli iPad, terutama untuk menggambar. Nah, hari ini saya akan mereview dan juga sekaligus mengcompare sebuah aplikasi yang mirip banget dengan Procreate. Kesamaan yang pertama dari banyak kesamaan yang nanti akan kita lihat adalah aplikasi ini sama-sama eksklusif hanya ada di iOS atau iPad OS. Nama aplikasinya adalah iArtBook. Dari segi harga, Procreate adalah sebuah aplikasi berbayar yang one time purchase. Jadi sekali kamu beli itu untuk selama-lamanya, update-nya kamu bisa dapetin dengan gratis, bukan berlangganan, dan ini bagusnya Procreate. Harganya juga sebetulnya nggak terlalu mahal. Harganya itu adalah $10 ya, atau sekarang 150.000 ya. Untuk versi iPad dan Procreate Pocket itu harganya 75.000, itu untuk versi iPhone. Saya juga rada bingung di iPhone pakai Procreate, kayaknya kurang enak ya. Tapi I don't know, mereka bikin ada Procreate versi Pocket. Sedangkan di iArtBook ini harganya free guys. Kalau kita udah install iArtBook ini, bisa upgrade ke versi Pro dengan harga sangat murah, Rp39.000. Dan upgrade ke versi Pro ini untuk menghilangkan iklan. Yes, ada iklannya. Jadi dia sama seperti Ibis Paint, ada iklannya. Bedanya dengan Ibis Paint adalah iklannya dia itu nggak hard selling banget, nggak norak gitu. Kalau Ibis Paint itu dia itu di banner atas itu selalu ada iklan banner gitu ya, yang nantinya berubah-berubah gitu iklannya. Itu buat saya sih agak mengganggu. Nah, kalau di iArtBook ini nggak ada iklan banner di atas begitu. Dia iklannya munculnya random. Biasanya ketika kita balik lagi ke gallery muncul iklan dulu, tapi nggak selalu gitu. Jadi iklannya bisa dibilang nggak terlalu mengganggu. Dan juga mirip dengan Ibis Paint, dia itu bisa unlock beberapa fitur Pro hanya dengan nonton iklan. Seperti di Ibis Paint itu kan kita nonton iklan lalu kita bisa dapetin brushnya itu free dalam waktu 18 jam, nanti dia ke-lock lagi, kita harus nonton iklan lagi dan begitu seterusnya. Nah, ini mirip juga, dia ada dua fitur Pro yang di lock dan bisa kita unlock hanya dengan menonton iklan. Dia di-unlock itu untuk 24 jam, jadi sehari sekali lah nontonnya. Sebetulnya saya bisa bilang untuk versi gratisnya aja, itu hampir semua fiturnya berjalan dengan normal. Semua brushes juga tidak ada yang dikunci, semua berjalan dengan normal. Jadi cuman ada dua fitur yang dia lock. Yang pertama Liquify, dan satu lagi adalah Reference, yaitu bisa import image masuk ke dalam aplikasinya. And that's it. Strategi monetizingnya itu bukan menjadikan si aplikasi ini aplikasi berbayar seperti Procreate, tetapi lebih mirip-mirip Ibis Paint. Buat dia kalau kita mau bayar versi Pro ya bagus, tapi kalau enggak juga dia akan menampilkan iklan, dan dari iklan-iklan itu toh dia juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi basically aplikasi ini gratis. Kalau ditanya perlu nggak kita bayar 39.000? Menurut saya sih nggak usah. By the way, kalau kita unlock dua fitur Pro ini yang tadi saya sebutin, Liquify dan Reference, itu bukan berarti akan menghilangkan iklannya selama sehari, enggak. Jadi iklan-iklan yang muncul random itu akan tetap muncul, tetapi iklan yang kita tonton sekali itu hanya untuk meng-unlock dua fitur ini. Jadi tetap bakal selalu ada iklan. Oke, kita akan langsung review aplikasinya. Kita akan langsung lihat side by side, apple to apple. Kita akan langsung lihat side by side aplikasi menggambar iArtBook dan juga Procreate. Selama mereview aplikasi iArtBook ini, saya akan langsung membandingkan dengan Procreate. Jadi teman-teman bisa langsung lihat apa saja kesamaannya dengan Procreate, apa aja yang dia punya tapi Procreate nggak punya, atau vice versa, Procreate punya dia nggak punya. Jadi teman-teman nanti bisa memutuskan ini kayaknya cocok apa enggak nih buat saya nih aplikasinya. Yuk. Oke,
Begitu masuk, tampilannya mirip banget sama Procreate. Halaman ini disebutnya dengan gallery ya. Jadi di sini akan ditampilkan gambar-gambar yang pernah kita bikin. Bedanya dengan Procreate, di iArtbook ini ada 3 tab pilihan. Ada painting, animation, tracing. Yes, dia itu bisa bikin animasi sama seperti Procreate. Nah, kalau di Procreate ada select, import, dan foto. Di sini juga ada select, files, dan foto di iArtbook. Lalu kita coba buka new canvas. Di sini sudah ada default template kanvas-kanvasnya ya. Saya akan bikin ukuran kanvas yang sama. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan sedikit. Kalau Procreate ini, di sini saya biasa untuk nyoba-coba saya pakai 3000 x 3000 pixel dengan DPI. Ini biasanya saya atur di 300, dan di Procreate itu ada keterangan maksimum layers nih. Maksimum layersnya 55 dengan ukuran kanvas sebesar ini. Nah, kalau kita lihat di iArtbook, kalau kita new my canvas kayak gini, ukurannya kita bisa atur. Saya akan masukin sama 3000 pixel dikali 3000 pixel. Cuman bedanya, teman-teman lihat di sini, si PPI-nya ini, dia pakai istilah PPI, pixel per inch. Dia ini nggak bisa saya set ke 300. Kalau saya set ke 300, maka ukuran kanvasnya berkurang, guys. Nah, segini, 2319 pixel kali 2319 pixel. Jadi kalau saya set di 3000 pixel, maka dia ukuran pixel per inch-nya itu otomatis mengikuti. So, jadi nggak bisa kita custom nih PPI-nya. Jadi kalau 3000 kali 3000 pixel ya, mau nggak mau kita harus terima PPI-nya 388. Oke, kita akan add image. Dan ini juga akan saya create. Ya. Nah, kita bisa lihat tampilannya mirip banget nih. Kalau saya tutup split screen-nya, tampilan iArtbook tuh gini guys. Mirip banget ya sama Procreate ya. Karena kita mau komparasi, jadi saya akan lebih banyak split screen begini ya guys. Tapi sesekali saya akan buka sedikit gini supaya teman-teman bisa lihat tampilan penuhnya tuh kayak gimana. Gitu ya. Oke, masuk ke kanvasnya. Ini mirip banget. Kita lihat UI-nya mirip banget, hampir sama gitu ya. Kita lihat yang Procreate dulu. Di sebelah sisi kiri itu ada brush size, lalu ada opacity di sini, lalu di sini ada eyedropper. Ya, lalu di sini ada undo dan redo. Di iArtbook juga sama persis UI-nya, kita bisa lihat di sini. Ini ada brush size, ini ada opacity, lalu di sini ada undo dan redo, lalu di sini juga ada eyedropper. Eyedroppernya Procreate bentuknya gini guys, bulat, ya. Dan kalau eyedroppernya iArtbook bentuknya begini, mirip-mirip juga. Tapi di iArtbook di sini ada beberapa tools lagi ya di sebelah kiri sini. Jadi di sini ada warna, color ya, bisa dibuka, tutup. Lalu ada layers di sini ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Lalu di sini ada brushes, lalu ada penghapus, ada smudge, dan di sini ada yang titik 3 ini adalah more option. Nah, di sini ada pilihan upgrade to pro. Hah? 79.000. Wah, dia naik harganya guys. Kemarin masih 39.000 loh. Kemarin banget ini harganya masih 39.000. Nah, lalu di sini ada full screen ya. Terus ada save, copy, ada shapes, ini selection juga kita aksesnya dari sini, effects, liquify. Nah, liquify ini yang tadi saya bilang itu guys. Kita harus nonton iklan baru bisa unlock liquify selama sehari. Ada liquify sama reference nih. Saya unlock dulu fitur liquify sama reference-nya ya. Oke, teman-teman lihat di sini setelah nonton 2 iklan ada reward granted. Nah, jadi sekarang saya sudah bisa mengakses liquify, bisa mengakses reference juga. Nah, sedangkan menu-menu yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman ada di sebelah kirinya iArtbook itu, kalau di Procreate dia ada di bagian atas. Ada pen di sini, ada pilihan pen, lalu ada smudge di sini, lalu ada eraser di sini, ada layer di sini, dan ada warna. Kita masuk ke menu brushes-nya dulu ya. Saya buka di sini brush Procreate dan juga brush-nya iArtbook. Penamaannya ada yang mirip-mirip,
kayak pensil ini dia sebutnya dengan sketching. Tentu saja pensilnya banyakkan Procreate, tapi nggak usah takut karena di sini kita juga bisa bikin pensil sendiri dan parameternya bisa dirubah seperti Procreate nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau Procreate ini halamannya mesti agak full ya guys, baru bisa. Nih coba sama saya di. Nah, di sini di Procreate ini kalau pensil ada stabilization, ada taper, ada segala macam parameter-parameternya ini bisa kita atur. Begitu juga dengan iArtbook. Di sini juga ada smoothness, terus ada untuk sketching, untuk inking, untuk colorizing, ini kita bisa set beda-beda gitu. Jadi masing-masing kayak punya profile sendiri-sendiri si brushesnya. Kita bisa atur juga parameternya di sini mau dikasih stabilizer atau enggak, pressure Apple Pencilnya itu bagaimana. Menurut saya ini termasuk cukup lengkap juga ya iArtbook sebagai sebuah aplikasi gratis, bisa pengaturan kustomisasi brushesnya ini lumayan lengkap guys. Segini tuh lumayan lengkap. Jadi saya nggak ada keluhan sama sekali untuk tool brushesnya ini di iArtbook. Menurut saya amazing, keren. Nah, yang saya agak keluhkan itu adalah simulasi brushesnya. Misalnya nih ya guys, misalnya kita pakai pensil. Di Procreate juga saya pakai pensil. Kalau kita tilt si pensilnya, tilt itu jadi diginiin guys. Jadi gini ya, megangnya gini nih. Nah, lalu kita goresin ke kanvas, maka dia memang simulasinya bagus, jadi seperti pensil yang sama kita di tilt ya. Tuh. Kalau dia digoresin biasa itu ukurannya segini nih. See? Ketika dia di tilt, maka dia akan otomatis membesar daripada ukuran dia digores biasa. Ini berarti simulasinya cukup bagus untuk yang seperti ini di Procreate ya. Sedangkan untuk di iArtbook, kalau pensilnya segini, lalu saya tilt, bisa nggak di tilt? Bisa. iArtbook juga cukup bagus, jadi dia bisa di tilt. Tapi teman-teman bisa lihat ukuran brushnya ketika di tilt, dia kasih efek sedikit blurry begini, tetapi ukurannya persis sama dengan ukuran kalau dia stroke biasa gitu, nggak di tilt. Mensimulasikan brushes atau pensil itu Procreate lebih unggul lah menurut saya. Kalian mungkin bingung ini ada apa ini 4 begini ya. Nah 4 begini adalah ini sebutannya quick brush. Jadi kalau di iArtbook itu kita bisa taruh shortcut. Sebenarnya kita bisa milih brushes di sini, tetapi kalau kita mau cepat, misalnya ini sama saya di setnya pensil, sketching, lalu yang ini saya setnya inking, lalu di sini saya setnya wet paint, lalu di sini saya setnya untuk line art. Nah, ini kita bisa set di atas seperti ini. Ini bisa sampai 10 guys. Nih, jadi kalau saya masuk ke setting, di sini ada settingan quick brushes. Ini maksimum quick brushes itu bisa sampai 10. Kalau saya pencet 10, maka teman-teman lihat ada 10 quick brushes di atas ini. Tapi karena kebanyakan saya pasangnya 4 aja. Dan ini teman-teman bisa lihat masing-masing punya warna sendiri. Kalau saya ini ganti ke merah, maka dia akan punya merah. Jadi dia itu individual setting ya. Jadi kalau warnanya ini biru, ini saya ganti ke sini dia langsung merah. Misalnya ini saya kasih kuning, maka dia akan kuning, lalu yang ini hitam. So, masing-masing bisa punya individual setting sendiri. Dan ini Procreate nggak punya ya. Kita tetap kalau mau milih di Procreate harus satu-satu begitu, walaupun di Procreate ada ini nih, Recent. Recent itu yang sering kita pakai. Dan kita bisa kasih bintang juga. Kalau kita kasih bintang dia akan selalu muncul di atas. Jadi kita bisa pilih dengan cepat gitu. Walaupun lebih cepat ya dengan ada shortcut quick brushes seperti punyanya si iArtbook ini. Oke. Sekarang masuk ke warna ya. Kita bisa akses warna kalau di iArtbook itu bisa dari sini, bisa juga dari sini. Nah, kalau Procreate ya cuma di sini doang. Set. Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama ada yang namanya color wheel ya. Di sini kita bisa milih warna. Kalau kita milih merah di sini, maka pilihan merahnya ada semua di sini, berbagai macam shades of red.
Nah, iArtbook itu dia punya palet. Udah cukup banyak nih paletnya guys. Di sini ada color wheel sama, walaupun saya lebih seneng color wheelnya Procreate karena lebih tebal. Tapi ya sama aja. Nah, kalau di Procreate itu ada color wheel ini, dia sebutnya dengan disk karena bentuknya seperti piringan. Lalu ada classic, ini kayak Adobe Photoshop ya. Kayak tampilannya, milih colornya ada Photoshop tuh kayak gini. Terus di sini ada harmony, ada value, ada palette juga. Nah, saya masuk ke iArtbook, dia punya 3 tab palette. Paletnya cukup banyak di sini ya. Udah ada preset-presetnya tuh. Oke sih, lucu juga. Lalu dia ada lines di sini. Ini ada HSL, hue, saturation sama lightness atau brightness ya. Lalu ada HSL, RGB. Mirip-mirip sama di sini nih, value. Ada HSL dan RGB. Kalau di sini HSL, nih HSB ya. Sayangnya ini pengaturan RGB-nya tidak ada numerik. Kalau di Procreate pengaturan RGB-nya dan juga HSB-nya, hue, saturation dan brightness ini bisa kita atur, ada numeriknya. Jadi kita bisa ketik di sini mau misalnya berapa persen gitu ya. Misalnya saya mau 30%. Ini 20. Nah, sedangkan di sini tidak ada, jadi kita geser-geser gini aja kalau di iArtbook ya. Yang menariknya di Procreate itu ada ini nih, harmony nih. Dia ini bisa menampilkan beberapa skema warna yang berdasarkan dari color wheel yang mampu menghasilkan kombinasi warna yang harmonis. Jadi di sini ada complementary. Jadi kalau saya milih ini, maka dia akan selalu ketemu dengan warna yang berseberangan. Dan nggak cuman satu, tapi ada hampir semua. Ada split complementary, dia seperti complementary, tapi dia membentuk segitiga sama kaki ya. Ada warna ini dan warna ini. Lalu ada analogous, ini warna yang berdekatan ya. Lalu ada triadic, segitiganya ini sama sisi, dan juga ada tetradic. Nah, ini semua sebetulnya ada di teori warna. Ini kepake banget untuk kamu-kamu yang tahu teori warna. Asik banget sih Procreate. Nah, teman-teman lihat di sini di Procreate itu ada sebuah fitur yang sangat menarik, namanya itu color drop. Nah, jadi misalnya saya mau kasih warna merah di sini, ini saya juga samain deh warna merah. Oke, kita bisa mengambil warna langsung dari tab warnanya nih. Kita tarik begini, lalu kita masukin ke sini. Nah, ini bisa dilakukan juga di iArtbook. Lihat guys. Tadi dia ada ditanya dulu, use bucket tool, yes. Sama ya, mirip ya. Cuma bedanya kalau di Procreate itu kita bisa ngatur thresholdnya. Ini kita tarik begini. Nah, kita bisa tarik nih thresholdnya di atas tuh ada. Color drop threshold 63%. Sih bisa diatur thresholdnya. Thresholdnya itu ngefeknya di mana? Nih ngefeknya di sini nih. Lihat guys. Kalau thresholdnya kecil, lihat banyak putih-putihnya tuh. Tapi kalau thresholdnya besar, maka putih-putihnya itu ketutup tuh. Ya, kelihatan ya guys. Gitu. Sedangkan untuk di sini nggak bisa diatur begitu. Nggak ada ngatur threshold, Tin, nggak ada. Jadi ya sudah aja begitu. Smudge. Di sini juga kita ada smudge sama. Smudge itu di Procreate dengan di iArtbook mirip-mirip ya. Walaupun memang yang Procreate ini saya akui lebih bagus ya. Saya belum nemu ini apa settingan yang bagus untuk smudge di sini. Tapi ya mirip-mirip lah antara di Procreate dengan di ini tuh mirip-mirip. Nah, si iArtbook ini juga bisa ngerekam time lapse guys. Kalau kita lihat di sini dia ada tulisan ini, change of the setting will take effect after restart of the app. Jadi dia default settingnya iArtbook itu sudah record ya.
Nah, kalau Procreate adanya di sini, di Action, lalu ke Video. Nah, di video ini kita ada time lapse recording, bisa dimatiin dan bisa juga dinyalain gitu ya. Nanti bisa ekspor. Jadi sama-sama bisa ngerekam time lapse. Jadi kalau di Procreate itu ada menu ini nih guys, adjustment. Nah, ini bisa ngatur hue, saturation, brightness, color balance, bla 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 bla, dan ada juga efek-efek seperti Gaussian blur, motion blur, perspective blur, dan lain semuanya. Ini di iArtbook juga ada, tapi dia masuknya ke effects. Di sini effects. Ini ada blur, ada sharpness, ya. Ada HSL di sini untuk atur hue, saturation, brightness, ya, lightness, contrast, gamma, ini semua diatur di sini. Kalau di Procreate, Liquify ada di adjustment. Kalau di iArtbook, maka Liquify adanya di sini guys. See? Ya. Lalu Procreate juga ada ini guys. Oke, ada selection dan transform. Saya bikin gambar dulu deh ya. Ini selection, teman-teman tahu fungsinya untuk menyeleksi. Di sini by the way banyak pilihannya ya. Teman-teman bisa lihat ada automatic, ada freehand, ada rectangle, ada ellipse ya. Lalu di sini ada add, subtract, yang ini invert, yang ini copy paste, yang ini feather. Ini seperti tolerance kalau di Adobe Photoshop ya. Oh, ini select and fill. Jadi kalau saya nge-select langsung nge-fill tuh. Terakhir itu deselect. Jadi ini kan teman-teman lihat masih dalam mode seleksi ya. Tuh ada kayak titik-titiknya itu. Tapi kalau kita pencet ini maka deselect. Sekaligus juga menghapuskan selection-nya. Di iArtbook ini selection hanya ada ini, add and subtract. Ya. Coba ya saya gambar dulu orang. Nah, lalu pilih selection. Ini bisa add ya, tambah lagi, bisa subtract juga, mengurangi selection ya. Tuh. Lalu semuanya dalam bentuk lasso dan juga ada invert ya di sini ya. Kalau di Procreate invert yang ini guys. Kalau di iArtbook memang cuman segitu ya. Tapi di sini ada transform juga. Transformnya ini lumayan. Transformnya ada yang free transform. Ada yang lock X axis, jadi coba bisa kiri kanan, lock Y axis atas bawah, ada yang rotation, gitu ya. Sedangkan kalau untuk di Procreate, transformnya ini, wah lengkap banget guys. Memang Procreate lebih unggul, tapi ini juga untuk iArtbook memang dia kasih fitur-fitur selection-nya itu yang standar dan yang memang esensial aja sih. Banyak banget sih motor sini lewat tuh. Ribut. Sekarang kita akan bahas layer ya. Kalau Procreate layernya ada di sini. iArtbook layernya ada di sini. Ya. Sama-sama kalau di slide ke kiri itu bisa di remove ya. Kalau ini ada pilihan lock, duplicate, delete. Kita delete ya. Ini juga bisa delete. Mindahin layer juga sama gampangnya, tinggal di drag aja, ditahan yang lama lalu di drag gitu ya. Tuh, ini juga bisa tahan yang lama lalu di drag. Mirip banget kan? Di sini ada kode N, ini normal, ini untuk layer modes ya atau blending modes. Kalau di sini S itu normal diganti jadi simple. sih. Simple. Jadi bukan normal namanya tapi simple. Yang lain-lain untungnya namanya nggak diganti, karena yang lain-lain ini kalau diganti namanya saya bingung ya. Karena kita sudah sering istilahnya udah sama tuh overlay ya, di sini juga overlay gitu ya. Kalau diganti namanya wah pusing kayaknya. Kita bisa ngeklik di hurufnya ini, bisa juga ngeklik di layer tulisan nama layernya ya. Kalau ini tulisannya layer 4 ya. Tinggal diklik. Tapi kalau misalnya iArtbook ini kalau kita ngeklik di thumbnail dari layernya, maka yang muncul pilihannya beda. Pilihannya jadi gini. Ada cut, replace, copy, duplicate, append, select layer, fill, clear. Sedangkan kalau di Procreate itu akan muncul kalau kita tap di thumbnail ataupun di nama layer.
So untuk layer nggak ada ini ya, saya nggak ada keluhan. Opacity juga enak, bisa ngaturnya di sini kalau di Artbook. Sedangkan kalau di Procreate kita bisa ngatur opacity-nya, pencet yang N ini, lalu di sini ada opacity. Kita bisa ngatur di sini juga opacity layer ya. So both are great sih. Dan untuk Procreate paling lebihnya dia ada invert sama ada reference. Jadi layer itu bisa dijadiin reference layer ya. Oke, sekarang kita lanjut ke, kalau di Procreate itu bisa bikin gini nih. Kalau kita tarik garis, kita hold, maka dia akan membentuk garis lurus ya. Kita tarik garis. Nah, dia akan lurus tuh. Lalu kita bisa atur mau kemana. Kita lepas dan dia jadi. Kalau kita agak getar-getar tangannya, dia bikin lurus. Set, ya gitu ya. Kalau kita agak melengkung juga dia bisa ikutin kalau kita mau melengkung gitu ya. Nah, sih gitu. Nah, yang menariknya bahkan si Procreate ini dia bisa bikin ini ya, kalau kita bikin kotak begini, rectangle, dengan kita hold si pennya jangan dilepas dulu, itu dia bakal bikin koreksi gitu ya, terus kita bisa adjust lagi nih mau kayak gimana. Ini bisa dilakukan di Procreate. Sedangkan kalau kita pakai si iArtbook, kita harus pilih ini dulu nih. Di sini shapes. Nah, ini ada shapes. Lalu kalau tool paling atasnya udah bentuknya shapes, ini nanti kita bisa lakukan hal yang sama dengan Procreate. Cuma masalahnya dia nggak ada previewnya. Kalau kita hold begini nggak ada previewnya, tapi kalau kita lepas, tuh. Jadi kalau iArtbook dia nggak perlu di hold seperti Procreate karena dia itu sebetulnya nggak ada preview juga kalau kita hold ya. Jadi kita cepat-cepat pun bisa tuh. Cuman kalau cepat-cepat gini guys, kadang-kadang dia jadinya itu nggak seperti yang kita mau gitu ya. Misalnya nih kalau di Procreate saya bikin lingkaran, saya hold begini kan jadinya lingkaran tuh. Bisa kita atur lagi, kita adjust lagi ya kan. Tuh, mau kecil, mau besar. Tapi kalau di sini nggak ada, jadi kita bikin lingkaran, ya udah jadi langsung otomatis jadi lingkaran. Jadi kita nggak bisa adjust lagi, kalau mau kecil ya kecil, kalau mau besar besar gitu ya. Mungkin dalam update-update di masa depan nanti iArtbook bisa perbaiki ya fitur ini supaya ada previewnya dulu sebelum kita ini bisa kita adjust tuh seperti Procreate. Nih enak sih. Gitu ya guys. Lalu yang berikutnya kita bahas animation. Yes, iArtbook bisa bikin animation just like Procreate. Bahkan UI-nya pun sama, tampilannya juga sangat sederhana, mirip dengan Procreate. Ini kayak gini nih, kalau di Procreate kita tinggal ke sini lalu kita ke canvas, action, canvas, lalu ada animation assist, kita aktifin maka langsung ada gitu ya. Saya bikin bola ini ya. Kalau saya mau add frame ini tinggal pencet add frame di sini. Kalau kita play, dia begitu guys. Nah, kalau di sini kita kalau mau bikin animasi, kita nggak bisa munculin animation assist begitu, jadi kita keluar dulu. Oh, sekarang iklan dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke animation di iArtbook, kita mesti balik ke gallery, lalu kita pilih di sini ada animation, ya. Kita bisa create new canvas baru. Basically kita bisa bikin 4K ya di sini. Nah, dia punya UI yang sama dengan Procreate. Lihat di bawah sini sama ya, mirip ya. Ada play, cuma playnya dia bentuknya button gini. Terus di sini ada option, recreate catches, setting sama add frame. Nah, ini add frame-nya juga bisa langsung pencet plus aja gini ya. Gitu. Di sini ada setting, sama Procreate juga ada setting. Ini ada repeat, di sini loop, ping pong, three and back again, one shot, play once,
mirip banget frame per second. Ininya juga pengaturan frame per secondnya ini biasanya di 12 atau 24 ya. Di sini kita bisa ganti onion skinnya, itu skinnya kita ganti ke merah. Kalau kita play, basically mereka mirip banget mekanik si animation mode-nya ya. Dia bisa ngatur ininya, onion skin ya. Di iArtbook dia nggak sebut onion skin, tapi dia sebutnya tracing frames count-nya mau berapa nih? Kita mau paling banyak 10. Kalau di sini, oh ini udah paling banyak ya, 10, 11, oh 12. Di sini 12 di Procreate onion skin-nya. Kalau ini tracing frame mereka sebutnya. Cuman kalau di si iArtbook nggak bisa ganti warna onion skin-nya, sayang ya. Mungkin update ke depan bisa. Bedanya kalau di Procreate, kalau kita dalam mode animasi gini, setiap frame itu jadi layer guys tuh sini. Jadi layer. Ya. Sedangkan kalau di iArtbook nggak jadi layer, dia tetap layernya satu. Setiap frame bisa tambah layer lagi, bisa. Misalnya di sini saya kasih warna merah. Jadi di frame yang kedua ini ada 2 layer gitu. Waktu di play, maka akan selalu muncul warna merah di situ. Saya kasih lagi di sini deh. Di frame yang terakhir juga saya kasih. Nah, sip. Jadi ketika di play, sedangkan kalau di Procreate, dia kalau mau nambahin di layer yang sama, itu caranya saya bikin layer baru. Misalnya frame berapa ya? Frame 9 sama saya dikasih warna sama kayak tadi, kasih warna merah. Saya masukin dulu jadi satu grup dengan layer 9. Lalu di sini baru saya warna. Layer 9 ini warnanya gitu ya. Kalau saya play, ada warna, tapi layernya itu di sini harus digabung dulu ya guys ya, dijadiin satu grup tuh. Kalau di iArtbook nggak usah, ya dia udah settingannya udah bisa per frame itu udah ada layer masing-masing gitu ya. So mirip banget. Nah sekarang kalau di Procreate itu kalau kita mau ekspor animasi ke share, di sini animated, ada GIF, ada PNG gitu ya. Nah kalau di sini ada previewnya nih guys. Nah, hebatnya si Procreate itu ada pilihan ini nih, transparent background. Jadi, saya bisa bikin dia walaupun animated GIF gitu ya, dia bisa transparent background. Bisa juga putih backgroundnya, tapi bisa juga transparent background sehingga bisa saya pakai jadi stickers, animasi yang saya masukin ke video gitu ya. Enaknya bisa gitu ya. Kalau saya ekspor, ya gitu ya. Lalu saya tinggal save. Gitu, export. Oke. Sedangkan kalau iArtbook misalnya saya mau export, saya save, dia jadinya coba ini GIF animation. Nah, dia nggak ada pilihan apa-apa, dia langsung save image. Tapi jadinya tidak transparent guys, nggak ada settingan transparent ya. So that's it guys, tadi kita udah sama-sama lihat reviewnya dari iArtbook sebagai sebuah aplikasi yang gratis, tapi kita bisa menikmati pro features-nya juga hanya dengan menonton iklan. Aplikasi ini saya nggak bisa bilang dia cloningnya Procreate ya, tetapi miripnya tuh mirip banget. Nah di Procreate ada satu fitur nih yang tidak dimiliki oleh iArtbook, yaitu ini guys. Drawing guides. Nah ini drawing guides-nya ini kalau kita buka gini, kita edit drawing guides, kalian bisa lihat di sini ada bisa ngasih 2D grid ya, opacity-nya bisa kita atur, thickness, lalu grid size-nya bisa kita atur. Jadi kalau kita senang ngegambar pakai grid, ini bisa ngatur warna drawing guides-nya ya, warna garisnya mau warna apa. Nah ini ada macam-macam, yang paling sering saya pakai ini yang ini nih guys, yang symmetry. Lalu di sini ada option,
vertikal, horizontal, kuadran, atau radial. Nah ini saya suka play along pakai yang radian ini. Jangan lupa di sini assisted drawingnya diaktifin, rotational symmetry-nya juga diaktifin. Nah ini ntar kayak gini guys. Ini saya paling sering main begini-begini di Procreate, seru banget. Gambarnya cuman sedikit, tapi udah langsung bisa bikin pattern macam begini. Nah ini serunya di Procreate sih. Dan ini si iArtbook belum punya ya guys. There you go. Selain itu, iArtbook juga belum punya ini guys. Nah, nggak bisa mewarnai objek 3D. Nah, kalau ini di Procreate bisa mewarnai objek 3D guys. See? Keren. Ini sejak updatean 5.2 ya guys ya. Tuh. Nah, ini kalau kita mau show 2D mesh-nya tuh kayak gini nih guys. Mirip-mirip sama Adobe Substance kalau kamu yang suka 3D gitu ya. Kita bisa warna-warna di sini. Nanti nih misalnya saya kasih di sini, nanti kita balik. Nah, dia warnanya ada. So, kedua major features itu iArtbook belum punya. Jadi bisa dibilang Procreate masih menang beberapa langkah ke depan gitu ya. iArtbook kalau dia berkembang terus mungkin bisa ngejar ketertinggalannya. Tapi untuk saat ini si aplikasi iArtbook ini menurut saya cukup worth it untuk kamu download, untuk kamu bikin animasi-animasi singkat gitu. Drawing juga cukup oke karena saya udah cobain ngegambar di sini cukup enak. Brushesnya juga pilihan brushesnya juga cukup banyak dan cukup responsif, enak dipakai menggambar. Meskipun simulasi pensil, pennya nggak sebagus Procreate, tapi still tetap enak untuk dipakai menggambar. Kayaknya saya akan nambahin iArtbook ini ke dalam list aplikasi menggambar gratis yang saya suka. Kalau kamu belum nonton, ada 5 aplikasi menggambar gratis yang saya suka. Kamu bisa nonton di sini. Segitu dulu video kali ini. Thank you sudah menonton. Kalau kamu suka, kamu bisa kasih like, tulis komen juga apa pendapat kamu tentang aplikasi menggambar iArtbook ini. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys. Bye.